Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak ibu semua. Jumpa kembali bersama ibu guru ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran ketiga. Ayo simak penjelasan dari ibu ya. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh ini dikenal sebagai proklamator. Tahukah kamu, usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apa saja tindakan heroik tersebut? Mari kita pelajari bersama. Tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Kemudian peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Kemudian peristiwa heroik Aceh. Nah, pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dan mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik Bali. Nah, pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Kemudian peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Selanjutnya, peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Akagani. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan berusaha menegakkan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, mengadakan rapat-rapat, namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu.
Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Kemudian peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ini adalah lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya, bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan Ibu kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.